Selain dari 3 klasifikasi sebelumnya, material nano dapat ditemukan dalam bentuk pattern ya atau memiliki pola ya dengan susunan tertentu seperti pada gambar-gambar berikut. Jadi biasa dipanggil array gitu ya. Pola ini bisa didapatkan dengan berbagai cara. Bisa menggunakan template atau cetakan atau bahkan menggunakan self-assembly, yaitu proses di mana material tersebut dapat menyusun diri dengan sendirinya. Bentuknya bisa dalam bentuk chain atau rantai, ya, satellite ya, di mana ada partikel yang mengorbit ke partikel lainnya, atau bisa juga dalam bentuk superlatis. Jadi superlatis ini seperti kue lapis ya, jadi ada 2 material yang berbeda disusun secara bergantian. Jadi ini ada di sini, bisa dalam bentuk 2D atau bisa dalam bentuk 3D. Jadi contohnya di sini ada PBS yang dicampur dengan PD gitu ya. Ini ada PB dan SE yang dicampur. Jadi sebenarnya kapan material bisa dikategorikan sebagai material nano? Seperti yang kita bahas sebelumnya, paling tidak salah satu dimensi dari material tersebut harus lebih kecil dari 100 nanometer. Ketika ini terjadi, panjang dari dimensi tersebut akan sebanding dengan panjang dari physical fenomena. Jadi physical fenomena ini akan kita bahas nanti ya. Ketika ini terjadi akan ada sifat dan properti baru dari material tersebut. Seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Jadi nanomaterial ini didefinisikan sebagai nanopartikel ya. Nanopartikel didefinisikan sebagai material yang dimensi panjang, lebar, dan tinggi atau radiusnya kurang dari 100 nanometer. Tapi definisi ini kurang kuat ya. Ada definisi yang lebih baik untuk nanopartikel, yaitu sekumpulan atom yang dalam ukuran tertentu memiliki sifat yang berbeda dari material bulknya. Dan ternyata memang properti kimia, elektronik, dan magnetik, dan properti lainnya memang banyak, perubahan ini memang banyak terjadi jika nanopartikel tersebut memiliki radius 0,1 sampai 100 nanometer. Jadi berdasarkan pengertian ini, walaupun partikel tersebut memiliki radius 200 nanometer, bahkan 500 nanometer, selama properti dari partikel tersebut berbeda dengan material bulknya, maka partikel tersebut dapat dikategorikan sebagai nanopartikel. Jadi kita lebih melihat kepada perubahan properti daripada perubahan size-nya. Dan memang ternyata pada ukuran 0,1 sampai 100 nanometer inilah paling banyak terjadi perubahan. Jadi seandainya jika Anda tidak tahu sifatnya berubah atau tidak, hal pertama yang Anda bisa lihat dulu adalah size-nya. Ya, jika sifat dan propertinya bisa dicek, maka Anda bisa konfirmasi lebih jauh lagi. Jadi material nano ini jumlah atom dan sifatnya berada di antara molekul dan bulk material ya, yang dalam istilah fisikanya disebut sebagai condensed matter ya. Kalau pada atom itu berlaku hukum quantum mechanics ya, sedangkan untuk bulk atau condensed matter itu biasanya mengikuti ketentuan solid state physics. Nah, bagaimana dengan material nano? Material nano ini berada di antara duanya ini, di antara dua quantum mechanics dengan solid state physics. Jadi ini ya yang akan kita bahas dalam kuliah ini. Sebelum kita masuk lebih jauh pada sifat-sifat, ada baiknya dulu kita melihat sejarah dari material nano yang dimulai pada tahun 1959 ya. Ada bapak yang bernama Richard Feynman. Jadi ini sangat terkenal, kalau bicara nano pasti
selalu merefer ke kuliah dia di tahun 1959 ini yang judulnya Plenty of Room at the Bottom. Jadi arti kasarnya banyak ruangan di bawah. Tapi dari segi keilmuan artinya kurang lebih bahwa banyak hal baru yang bisa kita dapatkan jika kita mau mengeksplor ukuran di bawah 100 nanometer. Jadi ini bisa dibaca sendiri. Di sini ada lebih jelas lagi ya. Kemudian di tahun 1971 ada Bapak Norio ya dari Jepang. Dialah yang pertama kali memperkenalkan istilah nanoteknologi untuk teknologi yang memakai bahan yang berukuran nano. Kemudian di tahun 1981 Scanning Tunneling Microscope atau STM ini ditemukan. Ya, dengan STM ini kita bisa melihat susunan atom, ya, susunan atom di permukaan di sebuah material. Dengan STM ini kita juga bisa memanipulasi atom ini sehingga sifat dari material tersebut bisa berubah. Jadi ini yang menemukan dapat hadiah Nobel Fisika di tahun 86. Ya, mungkin Anda belum pada lahir. 1985 ada yang namanya fullerene ya. Fullerene ditemukan. Fullerene ini adalah lembaran grafit tapi dalam bentuk bola. Jadi diameternya sekitar 0,7 nanometer. Ya. Kemudian di tahun 86 ada ditemukan lagi yang namanya AFM atau Atomic Force Microscopy. Ini kerjanya mirip dengan STM, ya. Juga bisa melakukan pencitraan pada skala atom. Tapi bedanya dia bisa dipakai pada non-conducting samples. Jadi kalau material Anda itu adalah polimer, maka STM tidak bisa dipakai, tapi kita pakai AFM. Kemudian di tahun 90, kalau sebelumnya kita cuma bisa imaging ya, sekarang dirubah dikit-dikit. Nah, sekarang di tahun 90 ini bisa dipindahkan. Jadi atom ada xenon atom ya dipindahkan ya di nickel substrate. Jadi bisa ditulis seperti ini, bisa disusun sehingga membuat tulisan seperti ini. Ini di tahun 90, kemudian di 91 karbon nanotube ditemukan.